Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar dan jenis bahan ajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ririn Erlina, Rismaya Winda Aryani, Anisyah Ica Permatasari, dan Tiara Nawangwulan. Pada video ini nanti kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru, jenis-jenis dan klasifikasi bahan ajar, serta karakteristik bahan ajar 2 dimensi dan 3 dimensi. Selamat menyimak teman-teman. Pada sub pertama, kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip menyusun bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu bahan yang penting dalam proses belajar mengajar. Dalam menyusun suatu bahan ajar, kita harus memperhatikan beberapa prinsip, sehingga bahan ajar atau materi yang akan digunakan dapat efektif. Berikut merupakan prinsip-prinsip menyusun bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi memiliki arti keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Cara termudahnya dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau aspek psikomotorik, sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan. Yang kedua, prinsip konsistensi yang memiliki arti keasikan atau kesesuaian antara jumlah atau banyaknya anak kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dijadikan mencakup 4 keterampilan berbahasa, maka bahan yang dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal tersebut. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Kecukupan memiliki arti materi yang diajarkan ke siswa harus cukup memenuhi dalam membantu menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jika sedikit atau kurang, membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika materi terlalu banyak, akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Yang keempat, aktivitas. Suatu pembelajaran pasti dilalui dengan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut berupa aktivitas fisik dan psikis. Aktivitas fisik dapat diketahui bahkan dilihat oleh orang lain seperti kreativitas, bermain musik, dan melakukan kegiatan. Lain halnya dengan aktivitas psikis, yakni daya jiwa yang lebih bekerja. Hal ini dapat diterapkan melalui pengamatan, bertanya, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Dan yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan suatu usaha yang dilakukan seorang guru untuk menambah semangat peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi dapat diimplikasikan dengan cara memberikan nasihat, pujian, bahkan penghargaan dalam bentuk hadiah, sehingga dapat mempercepat tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada pula prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lapangan mereka, menurut saya di lingkungan mereka. Misalnya untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat mereka tinggal. Setelah itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya.
Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Walaupun maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal, respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Berkaitan perkataan seorang guru seperti "ya, benar", atau "ya, kamu pintar", atau "itu benar, namun akan lebih baik kalau begini", akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa, bahkan ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan atau motivasi agar siswa mau belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi, antara lain dengan memberikan pujian, memberikan harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat, memberi contoh, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang untuk belajar. Yang kelima, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuat tujuan-tujuan antara ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga semakin sulit kita melangkah. Namun, anak tangga yang terlalu kecil terlampau mudah melewatinya. Untuk itu, guru perlu menyusun anak tangga tujuan pelajaran secara pas, sesuai dengan karakter siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator kompetensi. Dan yang terakhir, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, guru ibarat pemandu perjalanan. Dengan demikian, semua peserta dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam pembelajaran, setiap anak akan mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri. Namun, mereka semua akan sampai kepada tujuan mereka dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagai dari prinsip belajar yang tuntas. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini dengan saya Anesya Ica Permatasari, NIM 19314141016. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru dalam menentukan, menyusun, serta mengembangkan sumber atau bahan ajar. Guru hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Prinsipnya itu ada 6. Yang pertama itu menimbulkan minat baca. Bahan ajar yang baik dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat baca bagi para siswanya. Bahan ajar dan sumber ajar yang paling banyak digunakan sekarang ini dalam bentuk cetak seperti buku, modul, lembar kerja, brosur, dan lain sebagainya. Bentuk bahan ajar seperti itu tentu saja diperuntukkan dan ditunjukkan untuk siswa agar dibaca oleh siswanya. Hal ini semestinya menjadi perhatian guru untuk benar-benar dapat memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber dan bahan ajar yang mampu menarik minat baca siswa sehingga materi pembelajaran yang terdapat di dalamnya dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh siswa-siswanya. Yang kedua itu ditulis dan dirancang untuk siswa.
Guru harus paham benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditunjukkan dan diperuntukkan bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus benar-benar pandai memilih, menyeleksi bahan-bahan dan sumber-sumber belajar yang benar sesuai dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa. Bahan ajar harusnya dipilih sesuai dengan motivasi siswa. Motivasi dalam hal ini menyangkut minat, apresiasi, aspirasi, dan ambisi. Kesemuanya mempengaruhi proses belajar mereka. Oleh karenanya, pemahaman yang baik tentu motivasi akan menjadi fondasi bagi guru dalam menentukan materi dan metode agar menarik minat membaca, agar menarik siswanya. Yang ketiga itu menjelaskan tujuan instruksional. Sumber dan bahan ajar yang baik harus dapat menjelaskan tujuan instruksionalnya yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Artinya, sumber dan bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau memenuhi apa-apa yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Sumber dan bahan ajar yang digunakan oleh guru setidaknya mengisyaratkan pertanyaan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku, penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat itu disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya bisa mengatur atau mengkoordinasi semua pola belajar siswa. Masing-masing siswa adalah sebuah individu yang unik yang memiliki karakter yang berbeda-beda, termasuk dalam gaya dan pola belajarnya. Sumber dan bahan belajar yang baik hendaknya juga mempertimbangkan hal itu mengenai materi, konsep, informasi, kegiatan, dan ragam latihan yang tertuang dalam sumber atau bahan ajar. Hendaknya dikemas sedemikian rupa dengan memadukan beberapa pola belajar yang fleksibel sebagai penugasan individual, kelompok, kolaborasi, dan lain sebagainya. Yang kelima itu tentang struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Sumber atau bahan ajar harusnya benar-benar tersusun dan sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan tingkat kompetensi tertentu yang akan dicapai mereka. Dengan kata lain, sumber atau bahan ajar harusnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjawab analisis kebutuhan siswa dalam proses belajar dan memperhatikan benar setiap kompetensi yang telah ditentukan dan akan dicapai dalam setiap proses pembelajaran. Yang terakhir, itu yang keenam itu merupakan sumber atau memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Jadi, dapat diartikan sebagai berikut. Sumber atau bahan ajar tidak semata-mata hanya berisi tentang segudang informasi yang menjelaskan dan memaparkan fakta serta konsep belaka. Oleh karena itu, sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya dapat menjadi kebutuhan siswa untuk berlatih dan melakukan kegiatan pembelajaran lain, melainkan sumber atau memberi yang ada dalam bahan ajar. Berbagai tugas kegiatan latihan harus tertuang dalam bahan ajar. Akan tetapi perlu dijelaskan lagi, diperhatikan lagi jika bentuk-bentuk tagihan dan tugas serta latihan yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Jangan sampai kegiatan dan latihan yang diberikan menjadikan anak atau siswa menjadi enggan untuk berlatih dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Jadi, di sini itu dapat diartikan itu guru harus pandai-pandai memilih kegiatan untuk memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih, mengasah kemampuan fisikomotorik, terus kemampuan siswa dalam mengasah cita-citanya ataupun yang lainnya. C. Jenis-jenis dan klasifikasi bahan ajar. Hal ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama,
Klasifikasi bahan ajar menurut bentuknya. A. Bahan cetak ialah bahan yang disiapkan dalam kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran. Contoh, handout, buku, modul, dan lembar kerja siswa. B. Bahan ajar dengar atau audio merupakan sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung. Contoh, kaset, radio, dan compact disc audio. C. Bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contoh, video compact disc dan film. D. Bahan ajar interaktif merupakan kombinasi dari media. Contoh, compact disc interaktif dan aplikasi program komputer. Yang kedua, klasifikasi bahan ajar menurut cara kerjanya. Dibedakan jadi 5. A. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan merupakan bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor, sehingga peserta didik dapat langsung menggunakannya. Contoh, foto, diagram, display, dan model. B. Bahan ajar yang diproyeksikan merupakan bahan ajar yang memerlukan proyektor agar dapat dipelajari oleh peserta didik. Contoh, slide, film strip, overhead transparencies, proyeksi komputer. C. Bahan ajar audio berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam dan memerlukan alat seperti CD player dan VCD player. Contoh, kaset, CD, dan flash disk. D. Bahan ajar video memerlukan alat pemutar yang berbentuk video tape player, VCD player, dan DVD player. Contoh, video dan film. E. Bahan media komputer merupakan bahan ajar non-cetak dan membutuhkan komputer untuk menayangkan pembelajarannya. Contoh, komputer mediasi instruction dan komputer based multimedia atau hipermedia. Yang ketiga, klasifikasi bahan ajar menurut sifatnya. Dibedakan menjadi 4 macam. A. Bahan ajar yang berbasiskan cetak. Contoh, buku, pamflet, panduan belajar siswa, foto, dan buku kerja siswa. B. Bahan ajar yang berbasiskan teknologi. Contoh, audio kaset, siaran radio, slide, siaran televisi, dan video interaktif. C. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Contoh, kit science, lembar observasi, dan lembar wawancara. D. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Contoh, telepon, handphone, dan video conference. Yang keempat, klasifikasi bahan ajar menurut substansi materinya. Dibedakan menjadi 3 macam. A. Pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. B. Keterampilan merupakan materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan mengembangkan ide, memilih menggunakan bahan peralatan dan teknik kerja. C. Sikap atau nilai meliputi nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, bersedia menerima pendapat orang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dapat kita tahu ya teman-teman, bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk menciptakan tujuan pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Bahan ajar yang sering dijumpai antara lain bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak berupa handout, buku, modul, dan brosur. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. Dapat kita tahu ya teman-teman, bahan ajar sederhana terbagi menjadi 2, yaitu bahan ajar 2 dimensi dan bahan ajar 3 dimensi. Untuk yang pertama yaitu bahan ajar 2 dimensi. Bahan ajar 2 dimensi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis merupakan suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik, garis, gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Yang kedua yaitu media bentuk papan. Media bentuk papan ini dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk,
Di antaranya yaitu media papan tulis, papan flanel, dan papan magnet. Yang selanjutnya yaitu media cetak. Media cetak merupakan media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Media cetak merupakan alat pendidikan yang membantu para guru dalam menyampaikan pesan pembelajarannya dengan cara lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh para siswa. Media sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, di mana dalam perkembangannya saat ini ia bukan hanya sekedar alat bantu, tapi merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa media dua dimensi merupakan salah satu pengelompokan media yang dilihat dari segi bentuknya. Dengan demikian, media dua dimensi memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas bila dilihat dari segi bentuknya. Selain dilihat dari segi bentuknya, media dua dimensi juga memiliki ciri-ciri khusus yang dimana ciri-ciri ini hanya dimiliki oleh media dua dimensi saja. Secara umum, media dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media dua dimensi yang pertama yaitu media grafis. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami betul, artinya agar penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus, grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta, yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Untuk yang selanjutnya yaitu bahan ajar sederhana 3 dimensi. Bahan ajar sederhana 3 dimensi antara lain model atau miniatur, mock-up, diorama, dan globe. Adapun karakteristik bahan ajar terutama untuk bahan ajar mandiri mengacu pada beberapa hal. Yang pertama yaitu self-instructional, artinya bahan ajar itu dapat dipelajari oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. Artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua yaitu self-explanatory power. Artinya, bahan ajar itu mampu menjelaskan sendiri karena disusun menggunakan bahasa sederhana dan isinya runtut serta sistematis. Yang selanjutnya yaitu self-contained. Artinya, bahan ajar itu lengkap dengan sendirinya, sehingga siswa tidak perlu tergantung bahan lain. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat, yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, latihan atau tugas soal-soal evaluasi, beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan siswa. Dan yang terakhir yaitu user-friendly. Artinya, bahan ajar itu didesain sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang belajar. Selain itu, bahan ajar yang baik itu juga adaptif, disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, serta fleksibel pada saat dipelajari atau dioperasikan. Baiklah, mungkin itu dari kelompok 3. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini ya. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dan selalu tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.